warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma Desti Prameswari dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Perkenalkan, nama saya Ahmad Punibi dari Program Studi Sistem Informasi semester 4. Perkenalkan, nama saya Nina Melani, Prodi Sistem Informasi semester 4. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat tutorial rancangan interface Sistem Informasi Puskesmas. Ya, pertama kita buka aplikasi Voclusnya, terus kita pilih New Project. Selanjutnya kita pilih Desktop, lalu Create. Ya, untuk bagian pertama, kita membuat halaman utama. Kita menggunakan fitur list. Pertama, kita klik extension, lalu pilih fitur list. Lalu kita membuat struktur menu sistem, yaitu data login user yang terdiri atas login dan keluar. Lalu bagian pendaftaran yang terdiri atas beranda, data pendaftaran, kartu periksa, data user, laporan, kehadiran dokter atau jadwal dokter, dan keluar. Lalu selanjutnya bagian umum yang terdiri atas beranda, tes kesehatan, dan keluar. Selanjutnya pada bagian dokter yang terdiri atas beranda, tes kesehatan, hasil cek darah, keluhan pasien, resep, surat rujukan, dan keluar. Lalu pada bagian laboratorium yang terdiri atas beranda, cek darah, dan keluar. Dan yang terakhir yaitu pada bagian farmasi yang terdiri atas beranda, data obat resep, dan keluar. Ya, pada tampilan login terdiri dari username dan password. Lalu kita membuat tombol login menggunakan fitur buton. Selanjutnya, kita akan membuat tampilan interface bagian pendaftaran. Membuat tampilan beranda. Cara membuatnya, pertama, kita membuat fitur panel yang di dalamnya terdapat logo, lalu terdapat menunya yaitu beranda, data pendaftaran, kartu periksa, data user, data antrian, laporan, dan keluar. Untuk tampilan menu kali ini, kita menggunakan fitur dari Voclus yaitu fitur buton. Ya. Pada tampilan pendaftaran, di sini terdapat data-data pasien. Kita juga bisa menambahkan data pasiennya, yaitu dengan membuat input data menggunakan fitur buton. Di bagian input data terdapat data-data pasien seperti ID pasien, nama pasien, umur, alamat, jenis kelamin, nomor telepon atau HP, dan nomor BPJS. Setelah memasukkan data dapat disimpan, diubah, dihapus, dan dicari. Pada tampilan kartu periksa, kita akan membuat judul data kartu periksa menggunakan fitur label. Lalu, kita akan membuat tabel daftar kartu periksa menggunakan fitur tabel.
Kita juga bisa menginput data kartu periksa, yaitu dengan membuat input data menggunakan fitur buton. Di bagian tampilan input data, terdapat data-data yang harus diinput seperti ID pendaftaran, nomor kartu periksa, dan keluhan. Setelah menginputkan data, data dapat disimpan, diubah, dicari, dan kembali apabila kita ingin kembali ke tampilan beranda. Pada tampilan data user, kita akan membuat judul, yaitu data user menggunakan fitur label. Lalu, kita akan membuat tabel daftar data user menggunakan fitur tabel. Kita juga bisa menginput data user, yaitu dengan membuat input data menggunakan fitur buton. Di bagian tampilan input data, terdapat data-data yang harus diinputkan seperti username, password, dan level. Setelah menginputkan data, data dapat disimpan, diubah, dihapus, dicari, dan kembali apabila kita ingin kembali ke beranda. Selanjutnya, pada tampilan jadwal dokter, kita membuat judul data jadwal dokter menggunakan fitur label. Lalu kita akan membuat daftar jadwal dokter menggunakan fitur tabel. Kita juga bisa menginput data jadwal dokter menggunakan fitur buton. Di bagian tampilan input data, terdapat data-data yang harus diinputkan seperti nama dokter, poli, status. Setelah data diinput, data dapat disimpan, diubah, dihapus, dicari, dan kembali apabila ingin kembali ke tampilan beranda. Kita di sini akan membuat bagian umum. Pertama, tambahkan panel untuk desain awal. Di sini juga diberi logo, dan di sini saya membuat beberapa menu seperti beranda, data kesehatan, dan tombol keluar dengan menggunakan fitur label. Saya juga sudah menambahkan panel lagi untuk di sini dituliskan pembuka saat user membuka sistem bagian umum. Selanjutnya, nanti saat user menekan menu data kesehatan, maka tampilannya yang akan muncul adalah tampilan tes kesehatan. Di sini juga saya membuat tampilan seperti pada bagian umum, hanya saja di sini terdapat data tes kesehatan. Gunakan fitur tabel untuk membuatnya. Data di sini berisi tentang data tes kesehatan pasien. Di sini juga petugas bisa menambahkan data kesehatan pasien. Kita membuat tampilan seperti ini, form input data kesehatan dengan menggunakan fitur label. Kita di sini memasukkan nama, tinggi badan, berat badan, tensi darah, dan suhu tubuh. Lalu kita tekan tombol simpan yang telah kita buat dengan fitur button, maka data akan tersimpan. Di sini ada tombol yang dibuat dengan fitur button juga, berupa cari, ubah, hapus, dan kembali jika ingin kembali ke menu beranda. Selanjutnya kita membuat tampilan dokter. Sekarang kita membuat tampilan beranda dokter. Halaman ini berisi tentang beranda dokter dan menu
berupa beranda, tes kesehatan, cek darah, keluhan pasien, resep, surat rujukan, dan keluar. Kita membuat ini dengan fitur button. Dan di sini juga kita membuat sebuah panel yang bertuliskan selamat datang di halaman dokter dengan menggunakan fitur labels. Selanjutnya di sini ada menu tes kesehatan. Semisal menu ini diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Terdapat data kesehatan pasien. Kita juga bisa melihat tampilan menu cek darah. Jika kita mengeklik menu cek darah, maka tampilannya hampir sama dengan tampilan menu tes kesehatan, hanya berbeda isi datanya saja. Selanjutnya, di sini kita akan melihat menu tampilan keluhan pasien. Tampilan awalannya hampir sama seperti menu sebelumnya, hanya datanya saja yang berbeda, dan kita menggunakan fitur tabel untuk membuatnya. Di tampilan menu keluhan pasien, kita bisa menambahkan data keluhan atau diagnosa pasien. Tinggal isi saja datanya, lalu klik simpan. Di sini juga terdapat tombol yang sudah kita buat dengan menggunakan fitur button berupa cari, hapus, ubah, dan kembali jika ingin kembali ke fitur ke beranda sebelumnya. Kita akan beralih ke menu tampilan resep. Terlihat di sini ada tabel yang berisi data resep pasien. Selanjutnya, ini adalah tampilan jika petugas ingin menginput data resep pasien. Masukkan data dan simpan. Di sini juga sudah dibuat rancangan tombol dengan menggunakan fitur button untuk hapus, ubah, cari, dan kembali jika ingin kembali ke beranda. Untuk selanjutnya adalah tampilan surat rujukan. Di sini juga terdapat tabel berisi data pasien yang menerima surat rujukan. Jika petugas akan menambahkan data surat rujukan, maka tampilannya seperti ini. Jika petugas ingin memasukkan data, tinggal tambahkan saja data-datanya, lalu klik simpan. Kita akan membuat tampilan interface bagian laboratorium. Yang pertama yaitu beranda. Pertama kita pilih fitur panel, lalu di dalamnya terdapat logo dan menu. Menunya antara lain beranda, data, cek darah, keluhan. Untuk menu kita menggunakan fitur buton. Pada tampilan cek darah, di sini terdapat hasil cek darah pasien. Dengan menggunakan fitur label, kita juga akan membuat daftar hasil cek darah menggunakan fitur tabel. Kita juga bisa menginput hasil cek darah, yaitu dengan membuat input data menggunakan fitur buton. Di bagian tampilan input data terdapat data-data seperti nama, umur, jenis kelamin, golongan darah, dan pemeriksaan. Setelah memasukkan data dapat disimpan, diubah, dan dicari. Lanjut, kita akan membuat tampilan interface bagian farmasi. Yang pertama yaitu beranda. Pertama kita pilih fitur panel, lalu di dalamnya terdapat logo dan menu. Menunya antara lain beranda, data resep obat, keluar.
Pada tampilan data resep obat di sini terdapat judul, yaitu data resep pasien dengan menggunakan fitur tabel, dan daftar resep pasien menggunakan fitur label.